Saya menduga ada sebuah pengaturan pada gugatan perceraian yang diajukan oleh Athalia atau ibu cinta kepada Ridwan Kamil. Apa itu dan mengapa? Saya melihat ini adalah sebuah upaya penyelamatan karir ibu cinta. Mari kita bahas, jangan kemana-mana. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Gugatan perceraian diajukan oleh Ibu Athalia PR atau Bu Cinta ini menggegerkan dunia maya. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Ani Anino Simpenan Yes pun itu sampai mend-DM Ibu Lisa untuk mengungkapkan, saya nggak tahu apakah dia benar-benar prihatin atau malah senang dan bahagia. Apa yang ada di balik ini dan mengapa saya bilang ada pengaturan untuk menyelamatkan karir ibu cinta? Mari kita bahas. Oke Mas, jadi bisa dilihat ya semenjak munculnya kasus perceraian ini bisa dilihat meneropong rumah tangga Athalia dan Ridwan Kamil ini seperti apa Mas? The Nine of Swords. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan aset lama itu nggak terlalu berhasil. Masyarakat Indonesia memang tidak memberikan ampun jika ternyata seorang pria itu memiliki image sebaik apapun, lalu terbukti atau ini bahkan belum terbukti benar-benar sah dan meyakinkan ya, itu diduga saja ini melakukan sebuah perselingkuhan. Tapi berita ini santer, bahkan ada sebuah berita yang juga menyangkut pautkan dengan seorang artis yang berinisial AK. Tapi ya itu tadi, namanya netizen kalau sudah seperti ini, mereka itu seperti tiada maaf. Dan akhirnya memang, lagi jika mereka ternyata memiliki sebuah jabatan di satu fungsional pemerintahan, maka ini menjadi satu hal yang terus kemudian lebih tidak dimaafkan lagi. Dan saya melihat ada sebuah ini akan mempengaruhi karir Bu Cinta juga ke depannya nanti. Jika ternyata masih dianggap memiliki hubungan pernikahan dengan Pak RK. Jadi kalau saya melihat sebuah upaya untuk menyelamatkan hal-hal yang di masa lalu ini nggak terlalu berhasil, masyarakat selalu menganggap hal yang terjadi ini dikaitkan dengan Lisa Mariana, maka ini bisa jadi, dugaan saya adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan hal itu tadi. Bisa dilihat mungkin Mas, kira-kira gugatan cerai Athalia ini ada sempat usaha dari RK untuk mempertahankan hubungan kan? Saya malah melihat dan mencurigai, dugaan saya, ini sesuatu yang disarankan oleh RK. Jadi sangat mungkin dari kartu yang saya pegang ini ada sebuah upaya untuk menyelamatkan karir politik Ibu Athalia ini dengan Pak RK menyarankan Bu Athalia ini untuk menggugat cerai dirinya. Itu sesuatu yang ya mungkin ini satu hal yang akhirnya konspiratif, tapi sangat mungkin untuk terjadi. Dan mengingat bahwa serangan kepada Pak RK ini tak kunjung berhenti, maka ini bisa saja adalah sebuah upaya daripada dua-duanya akan terkena imbasnya, mendingan satu yang diselamatkan terlebih dahulu. Dan ini pun diharapkan akan bisa menenangkan kondisi. Karena saya juga merasa, dan kita coba akan lihat dari kartu, ada sebuah upaya untuk menghancurkan Bu Athalia juga melewati Pak RK atau kasus yang sedang diarahkan kepada beliau, Pak RK ini tadi. Maka harus kita lihat cermat. Dan jika ini memang disarankan oleh Pak RK, saya merasa bahwa sebenarnya mereka berdua itu masih sangat dan saling mencintai. Faktor apa Mas yang paling kuat hingga membuat rumah tangga ini sudah dipertahankan? Saya kira itu tadi, bahwa sebenarnya bukan rumah tangga tidak, karirnya nggak bisa dipertahankan jika ternyata selalu dikaitkan dengan hal yang nggak ada kunjung selesainya ini tadi. Jadi ini saya kira sangat dipengaruhi oleh musuh politik yang memang mengarah dan masih berusaha untuk menghancurkan karir Pak RK ini tadi. Sedangkan Bu Athalia ini kan sedang moncer-moncer ya, sedang naik daun. Maka saya melihat sepertinya nanti Bu Athalia ini memang di blueprint akan menjadi mengikuti jejak Pak RK dan diharapkan akan memiliki satu hal yang lebih positif lagi ke depannya. Nah, kalau nanti ternyata ada pertanyaan di sini, apa yang membuat saya yakin mereka berdua ini masih saling mencintai? Karena saya kira mereka berdua sudah melalui cobaan yang paling berat dalam hidup, yaitu kehilangan anak sulung mereka. Maka saya merasa bahwa seharusnya cobaan seperti ini bisa mereka lalui. Tapi jika ternyata ini mengganggu profesi mereka, dan mereka tahu dan cukup tahu bahwa dalam dunia perpolitikan hal seperti ini memang lazim dan sering digunakan, maka bisa saja dugaan saya ini menguat bahwa ini adalah sesuatu yang diatur agar ya nggak dua-duanya akan jatuh ke jurang yang sama.
Tapi kenapa sih Mas Atalia ini baru-baru ini menggugat RK padahal kasusnya ini sudah berangsur-angsur lama? Ya itu karena sudah berangsur lama tapi ini nggak segera usai. Malah serangan ini semakin bertambah. Maka ditakutkan nanti di 2029 ini akan mengganggu elektabilitas dari Bu Cinta ini tadi. Kalau Pak RK dia sudah merelakan lah. Dia sepertinya kembali lagi ke bisnisnya, menjadi seorang perancang dan juga seorang ahli tata kota. Dan sepertinya beliau juga sudah cukup untuk nggak akan bermain politik lagi, mengingat bahwa apapun yang dilakukannya ternyata menyerang kembali dirinya dengan harga dan retribusi yang sangat besar. Saya merasa bahwa paling tidak saat Bu Atalia ini naik dan terus kemudian dia akan menjadi seseorang yang diharapkan bisa meneruskan apa yang tidak bisa dilakukan oleh RK, maka paling tidak ini semua nggak akan sia-sia dan semua pengorbanan yang sudah terjadi ini nggak akan terbuang begitu saja. Bisa dibilang hubungan antara Atalia dan RK ini bisa dibilang di ujung tanduk nggak? Saya kira sih malah nggak. Bisa jadi loh mereka berdua ini sebenarnya merencanakan ini agar karirnya itu nggak hancur, tapi pada kenyataannya ya mereka berdua ini masih memiliki hubungan yang ya akan mengarah kepada mungkin suatu hari nanti akan ada momen di mana mereka berdua ini akan kembali lagi dan terus kemudian karir Bu Cinta akan naik lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Tapi dari banyaknya masalah-masalah yang diterpa RK, begitu juga Ibu Atalia, bisa dilihat nggak sih Mas perasaannya dari kedua orang ini seperti apa pada saat itu? Saya kira berusaha untuk mempertahankan yang ada, berusaha untuk mempertahankan apa yang saat ini dimiliki. Dan kalau ternyata ini memang sebuah gugatan perceraian yang sesungguhnya, saya pikir nggak akan ujuk-ujuk muncul begini saja. Pasti ada sebuah angin dan hujan terlebih dahulu yang akan mendahului sebelum badai ini akan terjadi secara luar biasa seperti sekarang ini. Bahkan anaknya pun yang saat ini sedang di Jepang, ini menonaktifkan laman medsosnya juga agar ya nggak orang-orang ini terus kemudian menyerang. Dan ini terbukti dengan banyak sekali dukungan terhadap Bu Cinta. Dan saya melihat bahwa ya, mereka berdua ini sepertinya memang pasangan yang sehidup semati, tapi memang harus melalui tahapan yang seperti ini. Lalu untuk karir dari keduanya ini akan seperti apa sih Mas dengan banyaknya masalah-masalah ini? Saya kira kalau untuk Pak RK sudah selesai ya untuk politik ya, karena dia juga nggak terlihat diselamatkan oleh kawan-kawan atau rekan-rekannya di perpolitikan. Dia pun juga sepertinya sudah cukup kapok ya melihat apa yang terjadi ini tadi. Nah tapi kalau untuk Bu Atalia ini malah akan sebaliknya. Jadi dukungan akan mengalir, beliau akan semakin dianggap sebagai seorang strong woman, beliau akan dianggap sebagai seorang wanita yang independen, seseorang yang akan mewakili banyak wanita di luar sana yang mungkin akan merasa dan relate bahwa apa yang dialami oleh Bu Cinta ini dialami juga oleh mereka. Saya melihat bahwa Bu Cinta ini akan menjadi sosok wanita yang seorang politikus, pemimpin yang akan moncer di masa depan, terutama di 2029 nanti. Dan orang-orang akan pasti mulai menjodoh-jodohkan beliau. Tapi kita akan tahu bahwa cintanya kepada RK ini nggak akan sebatas dengan isu perselingkuhan dan apapun yang terjadi, terus berhenti begitu saja. Ini sesuatu yang saya pikir semua yang mengikuti kasus ini dari awal dan mengetahui siapa Pak RK dan Bu Cinta, ini akan sangat menyadari bahwa hal itu sangat sulit untuk terjadi. Cintanya akan hilang begitu saja. Kita tahu bahwa anaknya RK, Zahra yang sedang di luar negeri ini menonaktifkan IG. Apakah itu salah satu bentuk kekecewaan dari? Saya kira enggak, itu upaya dia untuk ya agar netizen ini nggak salah alamat, malah akan menyerang dia. Berarti itu hanya untuk sekedar menonaktifkan agar tidak lari ke Zahra. Saya kira ini satu hal yang ya kita tahu dan berulang kali saat seorang public figure diserang sesuatu di mana dia akan diminta klarifikasi, maka ya semua orang akan menonaktifkan. Nah di saat inilah orang-orang seperti saya akan didatangi untuk ditanyakan kira-kira prediksinya akan seperti apa ke depannya. Saya merasa bahwa tidak akan ada sebuah statement yang akan diunggah. Ini akan terjadi secara cepat, perceraiannya ini akan terjadi. Saya yakin sekali di masa depan. Bahkan kalau saya bilang mungkin akan menuju ke 2029. Jika nanti diperlukan, maka ini akan menjadi sebuah berita tentang rujuk kembali di antara mereka berdua. Dan semua orang kan happy nantinya. Jadi ini bukanlah sebuah perceraian yang akan memisahkan. Ini adalah perceraian menuju ke sebuah titik rujuk yang akan terjadi di saat Bu Cinta nanti akan menempuh perjuangan politiknya. Mungkin kalian menganggap bahwa kok cinta dianggap sebagai sebuah permainan politik dan sebagainya. Tapi saya kira
saat sebuah tuduhan perselingkuhan yang dianggap sebagai cinta ini tadi digunakan untuk membunuh karir politik seseorang, maka mengapa tidak jika ternyata cinta itu tadi dipergunakan juga sebagai sebuah upaya penyembuhan yang akan membawa dua orang yang sebenarnya kalau kita tarik ke belakang 1,5 tahun yang lalu, mereka ini sangat moncer dengan karir politik yang akan kembali lagi dan dihormati dan juga akan menjadi sebuah contoh di mana dalam perpolitikan apapun itu halal untuk dilakukan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.